Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai fungisida dan bakterisida. Bagaimana cara penggunaan dan dosisnya? Simak video kami selengkapnya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu mengikuti update seputar triks dan tips seputar tanaman hias dari kami. Nah, seperti yang kita ketahui, fungisida dan bakterisida sangat dibutuhkan atau sangat berperan penting dalam mengendalikan fungi atau jamur yang menyerang tanaman hias kita. Sebenarnya ini juga untuk tanaman-tanaman pertanian ya, tapi karena di sini saya mengaplikasikannya untuk tanaman hias saya sih. Nah, terutama untuk aglonema yang sangat rentan terkena fungi atau jamur, terutama pada musim hujan seperti saat ini. Bagaimana cara penggunaan dan dosisnya kita akan praktekkan bersama-sama. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ini menurut pengalaman pribadi kami ya, penggunaan bakterisida dan fungisida. Nah, kami sendiri sudah menggunakan beberapa seperti ini antrakol. Antrakol ini hanya fungisida saja. Ini Ditanem M45 juga fungisida. Yang ini Nordox ya. Ini fungisida plus bakterisida. Ini juga fungisida dan bakterisida, mereknya Bactosin. Nah, yang Bactosin ini bentuknya seperti salep ya, seperti salep, sudah langsung siap pakai tanpa dicampur air. Sementara yang tiga tadi, Nordox, Ditane dan Antrakol, itu bentuknya serbuk dan cara penggunaannya perlu dicampurkan dengan air. Nah, ada beberapa cara penggunaan atau pengaplikasian terhadap tanaman hias kita. Yang pertama itu dengan cara dioles. Yang kedua dengan cara disemprotkan. Yang ketiga dengan cara disiramkan pada media. Yang keempat dengan cara dicampurkan pada media pada saat mengolah media atau mencampur media. Tujuannya sama, untuk mengobati tanaman dari serangan atau mencegah serangan jamur atau fungi. Nah, mengobati atau mencegah serangan fungi ya. Nah, yang sekarang saya akan praktekkan yang pertama itu, karena ini sudah tersedia. Kebetulan ini kami lagi memperbanyak dengan cara dipotong atau dengan cara potong batang ya. Nah, kebetulan ini ada Aglonema Krishna Golden ya, yang kami potong batangnya. Nah, ini kami akan praktekkan untuk diolesi fungisida. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan APD kita. APD itu alat pelindung diri ya. Kalau bisa harus pakai masker dan sarung tangan. Kenapa? Karena fungisida ini termasuk yang beracun, meskipun tidak seperti atau tidak sekeras insektisida. Nah, kita jaga-jaga, kita pakai alat pelindung diri. Sebenarnya harus juga waktu penyemprotan kita harus juga pakai pelindung wajah atau face shield. Nah, kalau tidak menggunakan sarung tangan, sebisa mungkin sehabis menyentuh atau mengolesi dengan tangan itu harus dicuci dengan sabun cuci piringnya sampai bersih dengan air yang mengalir. Nah, untuk dosisnya sudah ada di masing-masing kemasan.
setiap merek itu berbeda, walaupun perbedaannya tidak jauh. Nah, karena saya akan mempraktekkan dengan pengaplikasian oles ya pada bekas luka sayatan yang fungsinya untuk menutup bekas luka sayatan, agar bekas luka sayatan yang rentan terserang bakteri ini harapannya tidak sampai terserang oleh fungi dan bakteri. Sedikit saya akan bahas, yaitu yang tadi yang untuk menutup luka bekas sayatan atau dengan pengaplikasian dioles. Kemudian yang kedua tadi dengan cara disemprot. Nah, untuk penyemprotan itu bertujuan untuk mengobati serangan fungi dan bakteri pada bagian daun dan bagian batang bagian atas. Nah, terus yang ketiga dengan cara disiramkan ke media, tujuannya untuk mengobati atau melindungi dari serangan fungi atau bakterisida di bagian akar dan bagian batang bagian bawah atau pangkal batang. Sementara dengan cara yang keempat, pengaplikasian dengan cara dicampur dengan media tanam, harapannya media tanam kita terbebas atau steril, terbebas dari fungi dan bakteri. Nah, kita langsung praktekkan ya. Saya akan menggunakan yang ditanis saja ya, karena kemasannya besar, mungkin mudah terlihat dengan di kamera ya. Ditanis 45. Saya akan menggunakan sendok agar lebih mudah mengambilnya. Nah, untuk dosisnya seberapa banyak? Kalau dioles itu secukupnya. Secukupnya seperti apa? Kita ambil secukupnya. Saya ambil seperempat sendok sesuai kebutuhan. Kalau cuma sedikit saja sudah cukup. Terus kita akan campur dengan sedikit air. Nah, sampai ini tercampur air, tidak encer tapi kental ya, seperti adonan kue. Sedikit saja. Nah, karena saya tidak menggunakan sarung tangan, saya menggunakan alat bantu agar tidak menyentuh fungisida ini. Sebenarnya pakai tangan juga tidak masalah, asalkan langsung dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, seperti ini kita ratakan. Sebenarnya kalau masih basah ini bisa dioles tanpa dicampur air karena ini basah. Kalau ini sudah kering, saya campur air agar lebih mudah menempel dan lebih mudah terserap. Nah, kita oleskan pada bekas luka sayatan seperti ini, dioleskan secara merata ya ke seluruh bagian yang atau bekas luka sayatan atau bagian yang sudah dipotong. Nah, seperti ini, ditunggu sampai kering sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, ini juga sebenarnya ini sudah banyak kami bahas ya di video-video kami sebelumnya. Bisa teman-teman cari konten-konten kami atau video-video kami yang membahas tentang fungisida dan bakterisida untuk penanganan aglonema yang lonyot karena fungi dan bakteri. Nah, seperti ini sudah rata. Kita tunggu sampai kering baru kita tanam. Seperti ini ya. Seperti ini cara penggunaan atau pengaplikasian fungisida untuk dioleskan pada bekas luka sayatan. Nah, untuk pengaplikasian untuk disemprotkan, dosisnya itu harus sesuai ya.
Di label ini sudah ada, meskipun di label ini tidak ada atau tidak disebutkan untuk tanaman hias aglonema, kita cari dosis yang gram per liter yang paling rendah dosisnya, biar aglonema kita aman. Karena kenapa? Kalau dosisnya tinggi atau overdosis itu juga akan menyebabkan efek negatif pada aglonema kita, bisa daunnya menguning, bahkan bisa mati kalau overdosis obat-obatan, pupuk maupun pestisida atau insektisida. Di sini saya menggunakan untuk yang paling rendah, yaitu sekitar di sini yang gram per liter 3 sampai 6 gram per liter untuk tanaman bawang merah ya. Agar aman lagi, di sini maksimal 6 gram per liter, saya pakai 5 gram per liter. Nah, sini ada sendok yang tadi, sendok makan ini kurang lebih 5 graman ya, tergantung berapa tumpukannya. Kita kira-kira saja. Kalau punya alat atau timbangan lebih bagus nih. Kalau ini 2 liter berarti 5 kali 2, 10 gram. Karena ini saya cuma 1 liter, saya gunakan hanya 5 gram. Sekitar 1 sendok 5 graman. Bisa kita campur langsung lalu kita aduk atau kocok-kocok. Kalau jika ini full, kita taruh di wadah dulu, kita larutkan atau kita encerkan baru kita masukkan. Karena ini cuma 1 liter, ini tabungnya masih bisa kita aduk atau kita kocok seperti ini. Untuk aduk ini biar larut. Untuk waktu penyemprotan direkomendasikan itu sebelum matahari terbit atau pagi hari atau sore hari. Kenapa? Karena saat siang hari cairan atau air yang disemprotkan akan cepat menguap dan hasilnya kurang maksimal. Yang kedua, jika saat siang hari cuaca panas akan menyebabkan daun jadi terbakar atau gosong seperti dikukus ya, karena ada air terus ada hawa atau kena panas, udara panas, daun airnya yang menempel pada daun ikut panas dan menyebabkan daun itu menjadi terkukus atau gosong seperti itu. Ini makanya direkomendasikan penyemprotan dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Untuk frekuensi penyemprotannya sudah ada di petunjuk penggunaan di labelnya. Kalau saya sendiri itu untuk penyemprotan, jika ada yang terkena fungi itu saya lakukan sekitar 1 minggu sekali. Tapi untuk perawatan atau mencegah saya lakukan itu sekitar 3 minggu sekali penyemprotan. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan cara penyemprotannya. Seperti biasa, sebelum melakukan penyemprotan, kita harus memperhatikan arah angin. Jika arah angin dari kanan, kita berada di kanan dan penyemprotan dilakukan dari sebelah kanan, agar butiran air yang kita semprotkan terbawa angin dan tidak terhirup oleh hidung kita. Penyemprotan dilakukan di bagian atas daun dan bawah daun dan juga pada bagian batang. Intinya penyemprotan dilakukan secara merata ke seluruh bagian aglonema. Karena sekarang ini anginnya tenang, jadi saya melakukan penyemprotan dari segala arah, jadi aman. Seperti yang saya katakan tadi di awal, untuk frekuensi penyemprotan, jika ditemui salah satu atau aglonema kita mengalami masalah seperti
lonyot daun karena terserang jamur atau bakteri, penyemprotan bakterisida dan fungisida sesuai dosis yang dianjurkan dilakukan sesegera mungkin dan diulangi minimal 2 minggu sekali. Seminggu sekali tidak apa-apa, asalkan dosisnya dikurangi sepertiga. Untuk selanjutnya, untuk perawatan atau pencegahan agar tidak terserang jamur atau fungi, bisa dilakukan seminggu sampai 2 minggu sekali dengan dosis sepertiga atau setengah dosis yang dianjurkan. Misalnya, dosis pada saat mengobati penyakit atau serangan fungi itu 5 gram per liter, jadi setengahnya itu pakai 2,5 gram atau sepertiga dari 5 gram. Jika menggunakan sesuai dosis yaitu 5 gram, seperti yang saya katakan di awal, bisa 3-4 minggu. Nah, seperti ini hasil penyemprotannya. Dipastikan penyemprotan rata di bagian seluruh aglonema, baik bagian daun atas, daun bawah, tangkai daun, dan juga batang. Nah, untuk yang ketiga tadi yaitu penggunaan atau pengaplikasian itu dengan cara disiramkan ke media tanam, yaitu untuk mengobati atau mencegah serangan atau penyakit karena jamur atau fungi. Untuk dosisnya di setiap merek atau merek fungisida atau dan bakterisida itu beda-beda. Saya contohkan yang tadi waktu penyiraman itu dengan Ditan yang 45. Di sini saya pakai dosis yang paling rendah tadi itu sekitar 3-6 gram per liter, sama untuk penyiraman ke media dosisnya sama. Nah, karena tadi saya gunakan mas rendah dan saya kurangi 1 gram jadi 5 gram per liter. Nah, ini saya gunakan kurang lebih 2 liter, berarti sekitar 10 gram. Sebaiknya itu kalau baru pertama itu ditimbang, nggak masalah. Nanti kalau sudah terbiasa, jadi kalau 5 gram itu sekitar 1 sendok teh gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau ini saya gunakan sendok makan ya. Jadi 10 gram itu saya kira-kira saja seperti ini. Nah, itu untuk pengalaman pribadi kami untuk dosis yang 5 gram atau 6 gram per liter itu untuk dosis jangka lama, sekitar 4 minggu atau 1 bulan sekali. Kalau untuk rutin sekitar 2 minggu, 1 minggu sekali, itu biasanya dikurangi sepertiga dari dosis untuk pengobatan. Jadi dosis pencegahan atau perawatan itu yang dicampur saat kita akan menyiram itu sepertiganya. Kalau ingin aman lagi dikurangi sepertiga lagi. Nah, karena ini saya sudah lama tidak menyiram, saya pakai dosis yang 5 gram per liter. Tetap memakai pelindung diri seperti masker kalau ada sarung tangan, karena takut terhirup, karena ini juga beracun ya, pestisida. Kita aduk. Kalau seumpama sampai tersentuh, walaupun tidak tersentuh, jika sudah memegang obat-obatan untuk tanaman, sebaiknya diusahakan cuci tangan dengan sabun cuci dan dibilas dengan air yang mengalir. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diaduk, siap untuk disiramkan. Biasanya 1 pot itu rata-rata sekitar 200 ml, 200 sampai 250 ml. Ini saya menggunakan
gelas air mineral ya. Ini sekitar 220 ml, jadi sekitar satu gelas ini kita siramkan secara merata pada media tanam. Kalau tanaman kita banyak, jika menggunakan bantuan gelas ini akan kesulitan. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu penyiraman. Kita nanti tuangkan ke sini, lalu kita siramkan seperti biasa secara merata, kira-kira saja sekitar 200 sampai 250 ml. Nah, untuk cara penggunaan yang keempat atau cara pengaplikasian yang keempat, yaitu dengan cara dicampurkan dengan media tanam. Fungsinya untuk salah satunya mensterilkan media tanam. Biasanya itu dicampur dengan kapur dolomet seperti ini ya. Kapur dolomet ini fungsinya untuk menetralkan pH tanah yang asam, karena pH tanah yang asam biasanya karena kena hujan itu biasanya jadi asam, atau lama-lama tersiram terus terakumulasi menjadi pH-nya menjadi asam. Nah, itu bisa mengakibatkan akar aglonema menjadi busuk atau lonyot. Nah, untuk pembuatan media biasanya kita campur dengan kapur dolomet ini dan fungisida dan bakterisida, antrakol ataupun
Titane ataupun Nordox ya, atau merek yang lain. Nah, itu biasanya dicampur atau diolah. Biasanya itu didiamkan selama 1 minggu ya, baru digunakan. Langsung digunakan sebenarnya tidak masalah. Nah, untuk cara penggunaan atau pengaplikasian nomor 4 ini atau dicampur dengan media tanam ini sudah kami share videonya ya di video kami sebelumnya dengan judul cara membuat atau meracik media tanam yang poros. Nah, teman-teman bisa membuka atau mencari di channel kami untuk menemukan cara pengaplikasian dengan mencampur media dengan antrakol atau fungisida. Demikian dari kami Kenzo Floris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.